Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang terus memanas mulai menimbulkan kekhawatiran baru di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketegangan ini dinilai dapat berdampak pada stabilitas geopolitik global serta memicu kenaikan harga energi dunia. Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dunia. Jika konflik di kawasan ini semakin meluas, dikhawatirkan pasokan energi global akan terganggu dan berdampak pada harga bahan bakar hingga kebutuhan pokok di berbagai negara. Untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat malam, Prof. Aryawan. Selamat malam, Bu Ajeng dan pemirsa Berita Nasional. Selamat malam semua. Ya, sehat ya, Prof? Sehat. Baik. Terima kasih, Prof. Aryawan. Ya, nah ini konflik di Timur Tengah saat ini kembali menjadi perhatian dunia setelah terjadi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran ya Prof ya. Nah situasi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi global. Nah bagaimana sih Prof melihat eskalasi konflik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini Prof? Ya, memang ini menarik ya, karena konflik Amerika Serikat dan Iran ini belakangan ini kan memang memanas dan menimbulkan ketidakpastian besar bagi pasar global. Karena kan kita lihat bahwa ini selepas Pak Presiden untungnya sudah menyelesaikan tugas, kita sudah menjadi member Board of Peace, lalu kita sudah menandatangani beberapa perjanjian free trade atau perjanjian perdagangan internasional dengan Amerika yang berkaitan dengan reciprocal tax. Akan tetapi kan sekarang kita masih menunggu karena terakhir kebijakan yang dilakukan oleh Trump itu masih dibatalkan oleh Mahkamah Agung dari Amerika. Nah lalu berlanjut dengan konflik Amerika Serikat dan Iran, di mana kita lihat bahwa serangan udara Amerika Serikat Israel terhadap fasilitas Iran, lalu ada barasan rudal Iran ke Israel, ini memang menimbulkan gangguan pasokan energi, Mbak. Jadi memang Selat Hormuz ini kan menjadi sesuatu yang penting. Nah apa akibatnya? Akibatnya tentu harga minyak melonjak tinggi dan juga pasti bergejolak. Dan Brent bahkan sudah menyentuh hampir lebih kurang $120 per barel sebelum turun kembali ya. Jadi Presiden Amerika Serikat ini memang harapannya bisa deeskalasi konflik, karena kan pasti Trump akan melihat ini juga merugikan juga bukan hanya untuk Iran tapi Amerika Serikat. Nah lalu yang kalau kita lihat juga pasar sempat merespon positif ketika Amerika Serikat memberlakukan pengawalan kapal tanker melewati Selat Hormuz untuk menjamin kelancaran pasokan. Ini juga sempat pasar menyambut positif. Tetapi ketika ada penyerangan Iran terhadap kapal tanker di dekat Selat Hormuz, bahwa tetap yang namanya eskalasi ini tetap masih ada dan tetap ongoing. Jadi kalau dari perspektif hukum perdagangan internasional ini memang ini masih disayangkan. Karena aksi militer ini mengganggu kebebasan berlayar di perairan internasional, termasuk Indonesia akan keganggu. Tetapi yang saya dengar hari ini ada 2 kapal kita yang bisa berlayar masuk ke Selat Hormuz. Begitu, Mbak. Baik, nah ini kan menjadi salah satu kekhawatiran utama ya Prof ya, yaitu stabilitas jalur energi dunia khususnya di Selat Hormuz itu. Nah seberapa strategis Prof peran Selat Hormuz ini terhadap distribusi minyak global? Ya, Selat Hormuz itu kan merupakan salah satu choke point energi paling strategis di dunia. Ini semua dilewati oleh jalur ini. 20% lebih kurang ya. Pasokan minyak dunia ini pasti passing by dari jalan ini. Jadi 1/5 perdagangan minyak global lewat jalur ini setiap hari, termasuk Indonesia. Jadi kalau ada gangguan terhadap jalur ini, ya kan blokade militer, lalu ancaman terhadap kapal tanker, nah itu akan bisa meningkatkan resiko dari keamanan global. Makanya ini sesuatu yang sangat strategis sekali. Nah lalu kalau kita lihat misalnya harga Brent yang mendekati 120 per barel ya. Nah ini kan memang kalau kita lihat dengan ancaman ada penutupan Selat Hormuz ini akan membahayakan. Jadi premi resiko pasar itu pasti akan semakin tinggi, ya kan? Jadi memang kalau kita lihat dari perspektif trade law-nya, upaya memblokir atau menyerang kapal di Hormuz memang bisa melanggar kebebasan berlayar internasional. Kita tahu ada UNCLOS dan bisa merusak kepercayaan pasar. Ini yang harus dijaga. Dan singkatnya kesehatan dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz ini memang menentukan stabilitas daripada harga minyak dunia. Jadi ketika arus minyak itu terhambat, pasti harga melesat. Nah ini stabilitas Selat Hormuz ini tidak hanya yang paling penting Mbak, bukan hanya penting bagi negara Timur Tengah, tetapi juga bagi seluruh perekonomian dunia. Nah itu kita harapannya bisa lebih baik lagi, begitu. Baik, jadi untuk saat ini apakah lonjakan harga minyak dunia ini
signifikan, Dok? Ya, jadi memang harga lonjakan ini memang juga berdampak ya pada sektor migas itu ya untuk Iya, dunia. Ya kan termasuk juga Indonesia karena Indonesia pun juga kan walaupun Pak Purbaya Menkyu juga melihat bahwa ini masih cadangan aman untuk APBN kita, tetapi kita harus hati-hati ya kan kita betul. lihat Kementerian SDM mencatat ICP atau harga minyak mentah Indonesia di Februari 2026 naik sekitar 68,79 barel dari catatan saya per dolar ya kan dari 64,41. Jadi karena ada gejolak geopolitik. Jadi artinya potensi pendapatan migas nasional itu juga akan naik gitu, Mbak. Nah ini yang makanya Pertamina pasti berkoordinasi dengan KBRI terkait, KJRI setempat untuk memperkuat diversifikasi sumber pasokan domestik untuk bisa menjaga kelancaran rantai pasok nasional karena rantai pasok nasional itu menjadi yang utama. Nah ini yang makanya Baik. harapannya kita bisa Selat Hormuz ini bisa lebih baik sehingga sektor minyak dan gas Indonesia bisa lebih oke. Nah, Demikian. apalagi nih Indonesia kan masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya Ya, begitu ya, Prof. Ya. Nah, seberapa besar sih betul. potensi dampaknya terhadap ekonomi nasional, Prof? Ya, potensinya ya tentu akan punya dampak. Artinya kita kuat bertahan berapa lama, misalnya dari sisi APBN kita, jangan sampai ini defisit untuk yang Ya, BBM bersubsidi. Karena kan kalau kita lihat ini kan memang ketika harga minyak dunia naik, dampaknya pada sektor Indonesia pasti bisa dua arah. Yaitu yang positifnya adalah penerimaan negara dari sektor energi berpotensi meningkat dan investasi di sektor hulu pun juga bisa menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah sektor negatifnya adalah kalau ini memang ini bisa naik, ya kan tekanan pada harga BBM itu pasti akan naik. Nah kita lihat kalau nggak salah di baik. beberapa negara itu ada yang menaikkan BBM-nya itu sampai dengan 30% loh, jadi cukup besar nih. Ya kan Mesir kalau nggak salah, apa Turki gitu kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi. Dan Ya. ini yang paling penting kita harus jaga supaya jangan ada resiko inflasi dalam negeri. Tapi kita yakin pemerintah sudah melakukan berbagai cara yang terbaik untuk bisa mencegah hal ini semua. Mencegah. Buktinya kapal kita Ya. kan juga bisa masuk ke Selat Hormuz kan, begitu kan? Ya, Ya, Prof. Tapi kalau kita melihat dinamika perang pada saat ini begitu ya, Prof. Apakah tren kenaikan ini tuh akan masih berlanjut jika konflik tidak segera mereda? ya. Memang harga BBM kayak bersubsidi ini kan memang dipengaruhi oleh harga minyak mentah global. Itu pasti pengaruh. Dan nilai tukar. Jadi memang kalau Ya. konflik geopolitik ini menyebabkan harga minyak dunia naik, maka harga BBM akan cenderung mengikuti itu. Jadi kalau saya lihat ini eskalasinya masih akan terus berubah nih Mbak. Karena belum ada Baik. tensi penurunan. Tapi kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, sejauh mana. Nah kalau ini tetap pemerintah menyesuaikan harga BBM non subsidi dan sebagainya, saya yakin sudah dilakukan oleh pemerintah dan mengantisipasi, melakukan mitigasi. Tapi kalau misalnya pemerintah ujungnya akan memutuskan menaikkan BBM, ya kan pasti itu sudah dengan perhitungan yang matang dan menyesuaikan dengan kondisi pasar global. Ini yang sedang dihitung oleh kementerian yang terkait untuk bisa sebelum diambil keputusan tentunya pastinya. Begitu Mbak. Baik, baik Prof. Nah, selain dari sektor energi begitu ya, sektor apa saja sih Prof yang berpotensi ikut terdampak jika harga minyak dunia ini terus meningkat, Prof? Iya, artinya memang kan kalau harga minyak ya kan energi naik, otomatis kan harga bahan baku dasar kan juga akan naik, ya kan dan Betul. harga-harga bahan mentah pun juga akan naik. Jadi akan mengikuti ini kebutuhan sandang, primer, sekunder itu pasti akan juga mengikuti harga yang ada, harga pasar yang ada. Jadi makanya kita menjaga agar harga energi, harga BBM ini, harga minyak ini tetap bisa stabil walaupun potensialnya akan naik dan negara lain pun menaikkan sampai dengan 30% sehingga akan memungkinkan turunannya kepada bahan-bahan mentah atau bahan baku yang lain. Jadi ini yang kita khawatirkan bukan harga minyaknya aja tapi turunan dari itu Iya. semua sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang lain dan juga inflasi itu yang harus hati-hati Mbak. Gitu. Nah, kalau jika konflik ini terus berlangsung begitu ya dalam jangka panjang nih, karena memang belum ada penentuan apakah ini akan berlangsung lama atau sebentar begitu kan, Prof. Nah, apakah ada resiko terjadinya krisis energi global, Prof? Ya, kalau untuk krisis energi global, resiko itu pasti selalu ada, walaupun negara-negara dunia sudah menyiapkan langkah-langkah yang ada. Makanya kan kayak seperti di Indonesia kan, kita kan bisa terus menggalang tekanan diplomatik ya, artinya melalui ASEAN, OKI, untuk resolusi PBB, mendorong gencatan senjata, ya kan, dan juga menjaga perlindungan. Kan kita kan sekarang juga mengevakuasi warga negara Indonesia di rawan konflik. Jadi intinya foreign policy kita atau kebijakan luar negeri kita harus menekankan diplomasi yang damai, dialog multilateral harus dijalankan, negosiasi,
dan juga Ya, penegakan hukum internasional. Dan kita harus menghormati piagam PBB. Tapi kan memang kan ini kita lihat negara ini kan sedang mempertahankan katakanlah jati diri atau argumentasinya betul. sehingga diharapkan mereka bisa menang ya di dalam salah satu peperangan ini. Begitu, Mbak. Prof, kalau melihat dengan situasi seperti sekarang, seberapa siap sih Indonesia menghadapi skenario terburuk tersebut, Prof? Ya, Indonesia ini kan memang tadi seperti saya bilang itu kita harus mau nggak mau siap karena Pak Presiden saya yakin sudah menyiapkan langkah-langkah. Ya, beliau artinya berani bahkan menawarkan menjadi mediator pada waktu itu untuk melakukan Betul. negosiasi antara dua negara yang berkonflik ini. Ya kan, tetapi kita kan juga wait and see apakah langkah-langkah yang dilakukan ini benar dan tepat. Kedua adalah pasti kita juga dari sisi keamanan, kebijakan dan kita menghormati hukum internasional yang ada, pasti kita juga menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Utara, Timur, Amerika Serikat, Iran, negara Arab, dan juga tingkat internasional kita menjalin hubungan yang baik dengan United Nations. Saya lihat kan Pak Presiden juga cukup aktif ya di dunia Ya, multilateral, melakukan advokasi dalam perdamaian dan keamanan bangsa. Bahkan juga mengusulkan kasus kayak seperti Israel-Palestina, kita ingat pidatonya Pak Presiden untuk two-state solution kan, supaya betul. kasusnya Israel dan Palestina ini bisa berjalan dengan baik. Artinya pasti kita mengedepankan sesuai dengan politik luar negeri kita bebas dan aktif, ya harapannya kita tetap menjaga mandat, menjaga perdamaian dan keamanan dunia itu, dan piagam PBB tetap ditegakkan. Begitu, Mbak. Ya, Prof. Nah, ini pemerintah kan juga menyebut ya bahwa stok BBM dan energi nasional Indonesia ini masih aman dalam beberapa pekan ke depan atau beberapa Ya, bulan ke depan. Namun jika konflik ini berlanjut, apakah ketahanan energi Indonesia masih cukup kuat, Prof? ya. Artinya saya lihat tidak ada negara yang bisa terus kalau geopolitik ini terus meningkat setelah Hormuz terganggu. Saya rasa ini yang makanya nggak semua pasti negara kuat, termasuk Indonesia. Betul, Saya lihat, tapi betul. Indonesia sudah cukup baik sampai dengan saat ini. Bahkan kita lihat banyak negara yang sudah menaikkan sampai 30%. Ya kan, walaupun kita lihat per 1 Maret 2026 Pertamina menaikkan harga Pertamax ya dari Ya, 11.800 menjadi 12.300 kalau nggak salah gitu kan ya. Lalu Pertamax Turbo dan sebagainya. Nah ini kan tentu pasti pemerintah akan menjaga ini supaya lonjakan harga ini tidak melewati asumsi makro APBN yang 2026, Mbak. Ya kan, sehingga DPR itu mempertimbangkan penyesuaian subsidi jika harga minyak itu terus melambung. Artinya sejak memanasnya konflik Timur Tengah ini, pemerintah pasti akan berjaga-jaga mana yang bisa dinaikkan, mana yang belum, mana yang harus kita wait and see dan menunggu. Begitu. betul. Nah, Prof, apakah Indonesia perlu mulai mencari sumber impor energi alternatif dari negara lain, Prof? Ya, diversifikasi ini penting, mencari alternatif bahan bakar atau diversifikasi, manajemen resiko, menjaga stok, dan juga mencari alternatif sumber bahan bakar, ini penting menurut Iya, saya, karena kita tidak boleh mengandalkan dua ini, tetapi juga melakukan diversifikasi ke beberapa negara yang memang terkait. Dan Indonesia dan masyarakat internasional harapannya menghormati UN Charter, piagam PBB, dan juga terus melakukan optimalisasi dari perjanjian dagang yang kita lakukan. Kan kita banyak loh dengan Australia, dengan China, iya. negara-negara di Arab, Timur Tengah, Eropa. Kita terus melakukan diversifikasi dengan yang ada. Begitu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu dua negara. Begitu, Mbak Ajeng. Artinya jika kita melihat konflik di Timur Tengah saat ini apakah menjadi momentum bagi negara-negara dunia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan, Prof? Iya, betul. Artinya ini juga salah satu positif yang kita bisa ambil. Energi terbarukan kan juga menjadi target ya untuk kedepannya. Menjadi alternatif yang bukannya menjadi bahan banyak, tetapi juga lewat energi terbarukan. Tetapi kan butuh waktu, Mbak. Penyiapan Betul, infrastrukturnya, penyiapan tenaga ahlinya, penyiapan sumber resources-nya. Ini tidak negara itu bisa cepat gitu. Nah, itu yang makanya harapan saya, harapan kita semua bahwa konflik ini bisa menurun tensinya, sehingga paling tidak kita menyelamatkan harga bahan bakar atau harga minyak yang ada di dunia. Gitu. baik, baik, Prof. Dunia juga menaruh harapan besar begitu pada peran Dewan Keamanan PBB untuk Ya, meredakan konflik. Menurut Prof, langkah konkret ya. apa nih yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB agar situasi tidak semakin memburuk? Ya, memang Dewan Keamanan PBB kan ini kan punya langkah untuk melakukan langkah preventif dan mendesak perdamaian. Ini penting. Dia juga bisa mendirect utusan khusus untuk melakukan gelar sidang untuk melakukan mediasi,
mengkoordinasi dengan IEA agar negara-negara ini bisa duduk bareng untuk bisa pengguna minyak ini bukan cadangan yang strategis untuk bisa stabilisasi harga. Juga langkah-langkah G7 juga telah dipertimbangkan. Jadi Dewan Keamanan ini juga perlu menekankan kebebasan berlayar di Selat Hormuz. Jadi advokasi ini bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan sesuai dengan perannya sebagai organ dari PBB. Dan ketika kepentingan negara saling berbenturan, nah ini harapannya pengambilan keputusan ini menjadi penting sehingga mereka bisa menentukan, oh ya ini yang boleh dulu, ini yang nggak boleh, gitu Mbak. Jadi peran Security Council Dewan Keamanan itu menjadi penting. Baik, artinya ini juga berpotensi mempengaruhi hubungan antar negara besar, begitu ya Prof ya? Betul sekali, Mbak. Baik, kalau dalam perspektif hukum internasional ini sejauh mana konflik seperti ini sebenarnya dapat dikendalikan melalui mekanisme internasional, Prof? Ya, konflik ini kan sebetulnya kan harusnya peran dari PBB itu kan juga penting ya. Tapi kan kita tahu lah, peran aja Mahkamah Agung beliau berani gitu, apalagi dengan United Nations. Ya ini yang makanya kita lihat bahwa Amerika pun juga harus melihat satu sisi bahwa ini ada hal yang penting yaitu peace, freedom and peace gitu kan. Juga termasuk Iran pun juga sama. Dan kita juga harus menghormati hukum internasional yang ada. Karena kan ada aturan-aturan hukum internasional yang berlaku. Dan harapannya pendekatan ini bisa konsisten. Makanya negara-negara seperti Indonesia maupun negara-negara lain bisa membantu untuk melakukan diplomasi aktif. Khususnya ke Amerika Serikat dan Iran. Begitu Mbak. Betul, dalam konteks diplomasi internasional begitu ya, Prof. Indonesia kan memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, hingga saat ini bagaimana peran Indonesia seharusnya dalam mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah? Atau sejauh ini dengan Presiden Prabowo yang melakukan hubungan bilateral, multilateral ini sudah efektif, Prof? Iya, Presiden Prabowo sih sudah melakukan langkah-langkah menurut saya sangat baik, luar biasa ya, artinya mencoba untuk aktif di skala global menjadi mediator, menjadi penengah, dan sebagainya, menjadi bridge builder di antara negara-negara yang berkonflik. Sebetulnya dengan kita menjadi anggota Board of Peace pun juga sama, artinya misi yang mulianya adalah kita ingin perdamaian dan keamanan dunia. Nah, tetapi kan tidak mudah, nggak bisa Indonesia sendiri. Indonesia kan bisa menggandeng ASEAN, bisa menggandeng negara-negara yang lain, atau union-union yang lain untuk bisa aktif di dalam penegakan hukum internasional yang ada. Artinya jangan sendiri gitu. Jadi presiden ini kan melakukan fungsinya itu kan dengan baik lah ya. Artinya care terhadap negara-negara lain, memberikan bantuan terhadap negara-negara yang berperang dan sebagainya. Harapannya ini bisa terus didukung dan bisa terus dilakukan diplomasi internasional oleh Indonesia. Begitu Mbak Ajeng. Baik Prof. Aryawan, terakhir Prof, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian ini, apa pesan atau imbauan Anda bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tetap siap menghadapi dampak dari konflik geopolitik dunia ini? Pesan saya tetap kita harus bersiap-siap, ya kan, karena konflik ini kelihatannya akan terus eskalasinya naik. Kedua adalah kita melakukan mitigasi dengan menyiapkan plan A, plan B, plan C kalau andai kata konflik ini berkepanjangan. Ketiga adalah melakukan diversifikasi produk barang dan jasa bukan hanya ke negara-negara tertentu tapi ke negara-negara lain, yang kita menyiapkan skenario kenaikan harga misalnya per barel berapa, ya kan, walaupun kenaikannya pasti tidak signifikan. Waspada dengan inflasi, waspada dengan ketegangan geopolitik di tempat lain, dan kita juga aktif melakukan dalam fungsi ASEAN dan union-union yang lain untuk melakukan advokasi internasional sehingga perdamaian dan keamanan internasional bisa terjaga. Dan yang pasti tetap di Selat Hormuz kan kita tetap jaga tuh supaya kapal kita bisa lewat. Ya mudah-mudahan jalur distribusi kita nggak terganggu lah, karena kita punya hubungan yang baik dengan banyak negara. Begitu Mbak, itu pesan saya mungkin. Baik Prof. Aryawan, terima kasih atas analisis dan pandangan Anda mengenai dampak konflik Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi global serta potensi kenaikan harga minyak dunia. Kita tentu berharap ketegangan di kawasan tersebut dapat segera mereda sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan global dapat kembali terjaga. Terima kasih Prof. Aryawan, selamat malam. Terima kasih Bajan dan pemirsa Berita Nasional, selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami.